Selamat datang di RSAMed untuk sesi kedua. Di sini kita akan membahas mengenai isPrime dan modular inverse. Untuk topik kali ini akan dibahas sebagai lanjutan dari extended GCD dan GCD yang kemarin sudah kita bahas. Tapi sebelumnya, maafkan saya kemarin karena ada beberapa hal yang error di penjelasan saya. Harusnya saya menunjukkan board, tetapi boardnya itu tidak kelihatan. Jadinya untuk kali ini saya akan fix masalahnya itu dan saya akan lebih teliti lagi dalam project kali ini. Untuk disclaimer, di sini kita tidak akan memakai kamera lagi dan kita akan fokus langsung ke laptop dan saya akan menjelaskannya secara berurutan. Oke, kali ini kita akan membahas modular inverse ya. Modular inverse ini itu materi lanjutan dari extended GCD karena kita akan memakai extended GCD di dalam modular inverse ini. Ya, fungsi dari modular inverse ini untuk mengetahui nilai dari E, P. E, P itu hampir sama dengan A, B. Ini hanya ganti ya namanya. Nanti sebentar saya akan jelaskan EP itu apa dan output seperti ini itu akan seperti bagaimana. Oke, kita lanjut ke slide presentasinya. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu dev modular inverse. Nah, dev modular inverse itu apa? Ya, seperti yang kita bahas kemarin, kita harus tentukan dulu apa isi dari fungsinya. Nah, isi dari fungsinya ini ada dua, yaitu E, P. Isi dari modular inverse itu adalah E, P. Lalu kita akan mempelajari apa sih E dan P itu. Ya, kita mulai dari E. Kita sebut saja E ini mencari pasangan ya. Anggap saja pasangannya kita sebut sebagai D. E dan D ini itu mengira-ngira apakah mereka cocok menjadi pasangan atau tidak. Di sini saya tambahkan sebuah aturan atau sebuah rumus yang dimana kalau mereka itu cocok atau pasangannya ini cocok, maka hasil baginya itu adalah 1. Jangan lupa kalau ada hasil bagi pasti sudah ada modulus dari P ya. Modulus P ini itu kita bisa isi dengan angka sembarang, contohnya angka-angka random ya seperti 4, 72 atau 13 atau sebagainya. Ya, intinya modulus P ini angkanya random, terserah. Tapi sebagai syarat kalau E dan D-nya ini mau cocok, hasil baginya itu adalah 1 ya, ini. Nah, saya akan pakai sebuah analogi ya. Sebuah analogi lain di mana misal kita mau berkata E dan D-nya ini itu cocok ya. Cocok. Otomatis E dan D-nya ini itu kita kali dong. Ya. E dan D-nya ini kita kali dan hasil kalinya ini kalau kita bagi itu akan menjadi 1 seperti itu. Itu artinya kondisinya ini cocok ya. Kalau hasil baginya itu bukan 1, maka ini tidak cocok. Lalu kenapa harus hasil baginya itu 1? Karena di sini fungsi dari modulus inverse ini kita mau mencari bilangan prima yang dimana kalau bilangan prima itu pasti FPB-nya itu akan selalu 1 karena bilangan prima itu tidak bisa dibagi oleh angka yang lain dan hanya bisa dibagi oleh sesamanya, yang bisa dibagi oleh dirinya sendiri atau dibagi dengan angka 1. Makanya bilangan primanya ini kalau hasil baginya itu 1 artinya ya E dan D-nya ini sudah pasti bilangan prima. Ya itu fungsinya. Oke, saya berikan analogi lain. Misalnya kita punya sebuah gembok ya. Kita punya sebuah gembok lalu ada kuncinya ini ada 2 teman-teman. Kuncinya ini ada 2 ya. Anggaplah ada 2 lubang seperti ini. Kita punya gembok ada 2 lubang. Gemboknya ini itu kita namakan sebagai P ya. P. Oke. Gemboknya ini adalah P. Jadi gembok P. Lalu kita punya sebuah kunci.
Ya, kita punya sebuah kunci E. Ya, ini kuncinya. Sorry kalau gambarnya jelek ya. Kunci itu gimana sih? Ya, seperti inilah. Kok rokok ya? Oke, ini kunci pertama E. Dan kita perlu mencari kunci kedua, yaitu kunci D, ya. Tapi kita tidak tahu kunci D ini apa gitu. Kita tidak bisa tebak kunci D-nya ini itu bagaimana cara kita buatnya supaya dia masuk ke dalam gembok yang ada di dalam pi ini gitu. Nah, salah satu solusi yang diberikan di dalam kode ini yaitu kita memasukkan yang namanya extended GCD. Seperti yang kita lihat di dalam sini, ada extended GCD di dalam sini ya. Jadi ini ibarat kayak mesin yang dimana kita perlu memakai mesin itu supaya kita bisa mencari kunci lainnya yang tidak kita tahu ya, seperti itu. Ya, jadi extended GCD ini adalah mesinnya gitu. Lalu isi mesinnya itu seperti apa? Isi mesinnya kan sudah kita jelaskan di video sebelumnya, yang dimana extended GCD itu cara kerjanya itu seperti apa gitu. Ya. Oke. Anggaplah saya sudah mendatangkan sebuah mesin ya untuk kita mencari sebuah nilai dari D ya, extended GCD. Ya, ini adalah mesinnya ya. Ini mesin. Anggaplah ini kayak buang asapnya tuh keluar-keluar gitu. Nah, extended GCD ini itu akan mengeluarkan 3 output ya, sama seperti kemarin. Extended GCD ini akan mengeluarkan 3 output, yaitu G ya, G, X, dan Y. Oke. G, X, dan Y. Terus D-nya itu di mana? Jadi saya akan jelaskan pertama dari G-nya. Ya, G-nya itu apa? Jadi G-nya ini itu akan bertugas untuk mencari FPB ya. FPB dari apa yang kita definisikan sebelumnya. Ya, misalnya extended GCD-nya ini kita sudah definisikan, kita lihat ya. Kita definisikan extended GCD-nya ini di bawah sebagai apa? Kita definisikan extended GCD-nya ini sebagai E, Pi. Artinya, dia akan mencari FPB dari E, Pi. Nah, misalnya dia mengecek FPB dari E, Pi itu adalah 1, artinya kondisi ini terpenuhi dong. Kondisi ini terpenuhi untuk hasil bagi yang pertama, yang di bagian sini ya. Otomatis kondisi ini sudah terpenuhi. Lalu yang kedua, kita akan mencari nilai dari X. Nilai dari X itu apa? Nilai dari X ini itu sama dengan nilai dari D ya, gini. Ini tuh sama ya. Kenapa bisa sama? Karena ini yang sebenarnya kita cari di dalam extended GCD ini. Cuman kita hanya mengganti nilai X-nya itu menjadi D ya. Ibaratnya kayak si D ini pakai masker gitu ya. Maskernya sampai dia tidak dikenali, jadi orang menganggap dia itu sebagai X gitu di dalam mesin ini. Ya, jadi kita mendapatkan nilai D yang dimana nilai D-nya ini terdefinisi dalam bentuk X. Lalu Y-nya ini kita gunakan sebagai apa? Y-nya ini kita bisa hapus ya. Kita bisa hapus dan kita menggantinya sebagai output ini. Ya, kita akan menggantinya sebagai ini yang dimana Y-nya ini tidak akan kita pakai teman-teman. Karena kita tidak membutuhkan nilai dari Y-nya. Oke, misal saja kita sudah dapat kunci dari D-nya, kita sudah dapat, nge-lag. Wait ya. Oke, misal kita sudah dapat kunci dari D-nya, ya, yang dimana kunci dari D-nya ini adalah X itu sendiri. Kita bentuklah seperti ini. Atau ada kayak gini-gininya, biar kayak ada bentuk X-nya. Nah, anggaplah kuncinya itu seperti ini. Lalu yang kita mau kasih sekarang itu adalah kita buka gemboknya. Nah, kalau misalnya gemboknya itu terbuka, ya, misalnya gemboknya itu terbuka, kita gambar ya. Seperti ini. Ini ibaratnya kuncinya udah dimasukin
dan gemboknya itu terbuka seperti ini, artinya mereka itu adalah pasangan yang Yang cocok. Mereka itu adalah pasangan yang cocok. Karena gemboknya ini sudah terbuka gitu. Nah, gembok yang terbuka ini itu kita definisikan sebagai hasil baginya itu adalah 1. Karena kalau gembok tidak terbuka, maka nilai baginya ini tidak sama dengan 1. Seperti itu. Nilai baginya itu tidak sama dengan 1. Jadi penjelasan kodenya itu akan seperti itu. Nah, misal ya, kita mau masukkan lah nilai dari semua ini ya. Aduh, nggak bisa dihapus lagi. Kita coba slide baru. Misal saja E-nya ini adalah 33. Ya, 3. Dan P-nya ini adalah 20. Setelah itu kita kan perlu mencari nilai dari D-nya ini berapa. Ya udah, kita panggil extended DCD. Extended, ya saya persingkat saja ya. Extended DCD. Ya, extended DCD, tolong dong kerjain ini. E, P 3,20. Terus extended DCD-nya keluarkan output. Outputnya itu seperti ini. 1,7, min 1 ya. Ini adalah hasilnya, outputnya. Karena tadi kita sudah mendefinisikan bahwa kita akan keluar outputnya sebagai Gx dan Y, maka G-nya itu 1. Oke, G-nya itu 1 artinya kondisi awal terpenuhi bahwa dia adalah FPB. FPB yang prima. Oke, terus X-nya adalah 7. Artinya ini adalah D-nya yang kita mau cari. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita mau buktikan ya, apakah D-nya ini beneran 7 dari P-nya ini gitu. Kita buktikan pakai rumus hasil bagi yang tadi. Karena kita sudah berkata bahwa E dan D itu adalah pasangan, artinya ini itu akan bisa dibagi habis oleh 20. Yang mana hasilnya itu adalah 1. Oke. Kita coba kali ya. 3 kali 20 apakah dibagi habis oleh 20 yang dimana sisanya itu adalah 1. Sorry ya. Ini 3 kali 7. Ini 3 kali 7. Lalu 3 kali 7 itu berapa? 3 kali 7 adalah 21, dimana 21 kalau kita habis bagi dengan 20, itu hasilnya adalah 1. Artinya, ini tuh benar. Kalau kita tulis dalam rumus yang sebelumnya yang kita sudah tentukan dari awal, yang dimana E kali D itu sama dengan 1 modulus Pi, maka ini akan menjadi seperti ini. 3 dikali 7 itu sama dengan hasil baginya itu 1 kalau kita bagi dengan modulus 20. Seperti itu. Artinya kondisi ini terpenuhi karena ini adalah prima. Ya, prima. Jadi kita perlu mengecek tujuannya supaya E dan P adalah bilangan yang prima. Nah, di sini kalian perlu tahu juga ya bahwa prima itu pasti hasil baginya itu akan 1. Pasti akan selalu 1. FPB-nya juga ya, FPB dari bilangan prima 1 dan prima 2 pasti itu akan selalu hasilnya 1. Ya, ini yang perlu kalian tanam dalam konsep matematika. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari modular inverse. Kita akan lanjut ke persamaan yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya yaitu is prime n. Ya, is prime ini untuk mencari bilangan prima lagi
Cuman bedanya kita mau mencari bilangan prima dari n. Jadi ini untuk mengecek apakah n itu bilangan prima atau tidak. Fungsinya ini kita bisa lihat di bawah sini. Ini adalah sebuah kondisi untuk mengecek apakah n itu prima atau tidak. Ya, saya akan jelaskan langsung di dalam board ini ya. Oke, ya kelihatan? Oke, kelihatan. Nah, misalnya tadi di awal kondisi kita sudah mendefinisikan ya sebuah is prime. Def is prime. Ini mana is prime-nya ini kita buat itu adalah n ya, is prime n. Artinya kita akan mencari nilai n ini apakah itu n-nya itu prima, n prima, atau n-nya itu tidak prima. Ya, seperti itu. Kita berikan kondisi awal di bawahnya, di mana kalau n-nya ya, if ya kalau n itu kurang dari 2, ya kalau n-nya itu kurang dari 2 artinya saya akan kasih kamu return yang false. Return yang false. Kenapa bisa returnnya false? Ya, karena kalau n-nya kurang dari 2, apa sesuatu yang kurang dari 2? Sesuatu yang kurang dari 2 itu adalah 1, 0, min 1, dan seterusnya ke kiri. Yang dimana kalau 0 dan minus itu sudah pasti tidak boleh. Bagaimana kalau angka 1? Ya kalau angka 1 yaitu ya gimana ya bilangnya? Itu kan sudah pasti kita nggak akan tulis lah angka 1 gitu. Karena angka 1 itu kalau kita tebak secara sandi-sandinya, ya ibaratnya kalau kita hacker lah. Kita hacker mau nebak, apalagi kita mulai dari angka 1 dan langsung terbuka, itu kan nggak make sense gitu. Itu terlalu gampang untuk diretas. Makanya kalau kita memakai sebuah kata sandi itu, kalau kita mulai dari angka 1 itu kemungkinan besarnya pasti akan gampang diretas seperti itu. Jadi n-nya itu akan selalu kurang dari 2. Nah, di sini kita akan belajar kondisi selanjutnya yang dimana ini baru dijelaskan di dalam sini, yaitu for i in range. For i in range ini itu adalah sebuah looping yang dimana kita mendefinisikan i ya. Ya misalnya ada orang lah. Ada orang namanya i. Namanya i ya. Namanya i. Sebentar kita jelaskan. Lalu for i in range dimulai dari 2 sampai integer math. Nah, integer math ini itu bukan dari Python-nya sendiri, melainkan dari library di atas ya. Dimana kemarin kita kan sudah bilang di video selanjutnya kita akan memakai import math. Nah, import math itu adalah ini. Import math yang di atas ini, yang dimana kita akan pakai di for i in range ini. Karena kita mau mendefinisikan sebuah akar pangkat ya, akar pangkat dari sebuah kondisi. Yang dimana akar pangkat dari integer math itu kita bisa tulis sebagai ini. Integer math SQRT ya, S squared dari n. Ya, ini adalah kodenya untuk kita mencari akar dari n. Seperti itu. Ya, kalian bisa cek di dokumen dari library math ini kalau kalian masih bingung ya bagaimana cara memakai import dari math. Karena import dari math ini ada banyak ya, bukan hanya math SQRT ya, ada banyak lagi seperti perkalian, pembagian itu bisa memakai import math. Seperti itu. Dan math SQRT ditambah 1. Oke. Nah, di sini kan tadi kita sudah mendefinisikan orang ya. Kita cari orang yang namanya i ya. Jadi untuk i, untuk kamu untuk i ya, untuk i tolong carikan saya di dalam sebuah gua ini. Ini saya buat analogi ya, supaya kalian mudah ngertinya. Untuk i, tolong carikan saya di gua ini sebuah n. Bukan carikan.
tolong ya, untuk I, tolong cekkan saya apakah N yang dikasih oleh atasan kamu ini itu prima atau tidak. Ya. Jadi I-nya ini diberikan tugas untuk mengecek N apakah prima atau tidak. Prima atau tidak. Nah, jadi si I-nya ini disuruh cek untuk nilai N apakah prima itu atau tidak. Nah, ada lagi yang dikirim dari atasannya I ini disuruh bahwa I-nya ini hanya boleh mencari di jarak tertentu. Ya. Misalnya kita disuruh mencari sebuah kucing, itu kan letak pencariannya itu hanya di daerah tersebut gitu, Entah kucingnya itu ada di dalam sini atau ada di sini atau ada di sini gitu. Dan kucingnya itu pasti tidak akan keluar dari daerah ini. Nah, sama juga ini adalah konsep dari range. Jadi titik pencarianmu itu hanya sampai di situ saja gitu. Kalau melewati itu pasti kamu sudah tidak akan ketemu lagi. Gitu. Oke, karena I-nya ini disuruh mencari, lalu batasannya ini apa? Ya, batasannya ini itu ada yang ada di dalam kurung ini. Yang ini 2 sampai 1. Nah, 2 sampai 1 ini kita tulis sebagai 2, akar dari N tambah 1. Ya, ini sebenarnya 2 sampai akar N tambah 1. Ya, sebenarnya seperti ini, teman-teman. Oke, berarti titik start kamu itu ada di dalam sini. Di titik ini, yaitu di titik 2. Dan titik akhir kamu itu, atau titik akhir dari guanya ini, itu adalah akar N tambah 1. Oke, saya mau jelaskan dulu. For I in range ini sebenarnya kenapa sih ada tambah satunya? Karena misal saja ya, untuk I, ini misal ya, misal untuk I, tolong cari dalam range ini 2 sampai 10. Nah, ini kalau dia mencari, si I-nya ini mencari, itu dia akan mulai dari 2. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop. Dia tidak akan mencari angka 10. Ya, dia tidak akan mencari angka 10. Nah, bagaimana cara kita untuk mengakalinya supaya dia mencari sampai angka 10? Ya udah, kita tambah 1. Jadi, for I in range 10 tambah 1. Seperti itu aja gitu. Jadi ini adalah sebuah proses untuk akal-akalan ya. Akal-akalan dari dari sebuah pencarian bilangan N prime. Oke. Nah, kenapa sih kita perlu mencari sampai akar N? Kenapa kita tidak tulis kayak angka-angka tertentu, misalnya 90 atau 20 atau ya sembarang lah seperti itu. Karena begini teman-teman, kita itu tidak perlu mencoba mencari N dengan cara membaginya itu dengan sebuah angka di bawahnya gitu. Kita tidak perlu cari untuk 2 sampai angka di bawah N ya. Misalnya N-1 gini. Kita tidak perlu cari begitu teman-teman. Karena kita hanya perlu memeriksa sampai akar kuadrat dari N gitu. Kenapa? Karena jika N-nya ini punya faktor, salah satunya pasti lebih kecil atau sama dengan akar kuadratnya. Jadi ini membuat dimana pencariannya ini akan menjadi lebih cepat. Oke, misal saja kita mau mencari sebuah N ya. Kita mau mencari sebuah N yang dimana jaraknya itu 2 sampai akar dari N. Ya, misalnya seperti ini. Akar dari N-nya ini saya mau ganti, misalnya N-nya itu adalah 97. Ya, 97 kan kita nggak tahu akar pastinya itu berapa. Ya, kita perkirakan aja lah.
97. Kalau misalnya akar 100 itu kan 10. Kalau misalnya akar yang di bawah 100 ya pasti itu sekitar 9, sekian gitu ya. 9, sekian. Artinya si 2-nya ini akan mencari sampai angka dari akar 97. Akar 97 itu berapa? 9, sekian. Ya. Tapi kan kita tadi sudah bilang ya, kalau misalnya kita disuruh mencari 2 sampai 9, maka dia akan carinya itu nggak sampai 9. Dia akan carinya itu sampai berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dia akan cari sampai 8. Kalau dia mencari sampai 8, otomatis kita tambahkan sebuah fungsi di mana kita bisa akali, yaitu apa? Tambah 1 seperti ini. Tambah 1. Makanya di sini kita bisa tulis tambah 1 untuk kita mengakali fungsi dari for loop ini. Jadi for i in range, saya ulangi, for i in range ini itu sebuah fungsi di mana kita perlu kita perlu mengecek apakah suatu kondisi ini terpenuhi atau tidak. Tapi di sini kita belum mendefinisikan apakah kondisinya ini terpenuhi atau tidak, karena kita belum tentukan kondisinya itu apa. Kondisinya itu adalah, kita lihat di sini. Kondisinya ini adalah kalau N dibagi habis oleh I, lalu ternyata bagi habisnya ini adalah 0. Artinya itu bukan prima. Karena kalau misalnya hasil baginya itu sama dengan 0, artinya itu habis dong. Misal saja. Ya, misal ini ada 4 di hasil bagi dengan 2. Ya, 4 bagi 2. 4 bagi 2 itu berapa? 2. Oke, 2. Dan dia bagi lagi dong. 2 bagi 2. Hasilnya berapa? 0. Artinya ini bukan prima. Kecuali kalau misalnya kita masukkan berapa ya di sini? 7. Gak usah jauh-jauh, 7. 7 bagi 2. 3,5. Jadi bagi 2 lagi. 3,5 bagi 2. Oh, nggak bisa. Ini pasti hasil baginya itu akan ujung-ujungnya 1. Atau bukan 1 lah. Intinya angka prima. Artinya 7 ini angka prima. Karena dia nggak bisa dibagi habis oleh sesamanya, melainkan dia hanya bisa dibagi habis oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, jadi for i in range, ini if ya kondisinya, saya kasih beda warna ya. Kondisinya di mana if-nya ini, if N dibagi I itu sama dengan 0, maka dia akan memberikan return yang false. Kenapa false? Karena artinya ini bukan prima, seperti itu. Bukan prima, jelek. Ya, bukan prima. Nah, saya akan jelaskan ulang bagaimana caranya si I-nya ini mencari ya. Jadi, for I in range, artinya untuk I di dalam range-nya ini, itu tolong kamu mencari mulai dari 2 sampai N tambah 1. Yang dimana kamu harus mengecek di kondisi ini. Kondisi N dibagi I. Oke, saya misalkan kita mau mencari N-nya itu adalah, misal saja ya, kita taruh N-nya di atas ini. N-nya itu adalah 97. N-nya itu adalah 97. Artinya si I-nya ini akan mencari terus. Dia mulai dari angka 2. Oke. 97. Ini 97 dibagi habis nggak dengan angka 2? Tidak. Oke. Dia akan lanjut lagi ke I yang selanjutnya. I yang selanjutnya itu berapa? 3. Oke. 97 dibagi habis nggak oleh 3? Nggak. Oke. Dia lanjut terus. Pokoknya ya di sini saya tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sampai 9 kan tadi kita udah tambah 1 ya. Makanya ada 9. Oke. Dia coba bagi nih 97 bagi 2. Oke, enggak. 97 dibagi habis enggak oleh 2? Enggak. 97 bagi habis oleh 4? Enggak. Oleh 5? Tidak. Oleh 6? Tidak. 7? Tidak. Oke. Sampai dia ketemu di 9, ya ini titik akhirnya ya. Titik akhirnya. Ini titik akhirnya. Apakah dibagi sampai 9? Apakah dibagi habis oleh 9?
Tidak. Artinya 97 adalah prima. Ya, dimana N sama dengan 97 ini adalah prima. Lalu bagaimana kalau prima? Artinya dia tidak akan kembali lagi ke atas. Dia akan lanjut ke fungsi di bawah di mana dia akan memberikan return yang baru. Return yang baru itu apa? Return true. Ya, artinya return untuk N-nya ini itu adalah prima. Semoga kalian paham ya dengan apa yang saya jelasin. Ini saya sudah menganalogikannya dengan sedikit lebih mudah daripada penjelasan yang kemarin. Kalau kalian masih belum paham ya, diskusi tetap dibuka di Discord. Saya senang untuk berbagi dengan kalian. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. See you in the next session. Kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu yang kita akan pakai di sesudah kedua fungsi ini. See you in the next part. Bye-bye.